Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan kami bertiga, saya Riza, Saya Agus. Dan saya Nabil. dalam program Bicara, masih dalam masa PPKM, tapi kami tetap menyapa rekan-rekan semua via Zoom. Semoga kalian semua sehat dan tetap di rumah dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Dan masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami juga ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing informasi mengenai invensi-invensi penting yang digunakan di berbagai negara yang melibatkan inventor-inventor dari Indonesia dan dicatatkan namanya dalam pendaftaran paten. Jadi sebagai pembuka, sebagai introduction, kita akan coba bahas secara singkat kira-kira apa sih paten itu dan bedanya dengan produk kekayaan intelektual yang lain. Oke, singkatnya, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Kalau mau dibedakan dengan kekayaan intelektual lainnya, kalau paten intinya adalah invensi yang merupakan solusi atas suatu permasalahan. Sementara merek terkait tanda untuk membedakan barang dan atau jasa dalam perdagangan, sedangkan hak cipta terkait seni, sastra, dan juga yang terakhir program komputer. Oke, baik. Tadi kan kita sudah sebutkan ada paten, merek, dan ada juga hak cipta. Nah, Pak Riza, kira-kira untuk desain itu apa bedanya, Pak Riza? Oke, untuk terkait desain ini, desain adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan atau warna dia. Oke, jadi clear nih ya perbedaannya. Kita udah coba riset ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan DJKI mengenai paten yang terdaftar di Indonesia. Dan ternyata sangat disayangkan komposisinya masih sangat minim. Jadi berdasarkan hasil penelusuran, komposisinya menurut hitungan kasar dari situs PDKI atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, jadi jumlahnya itu tidak sampai 1% jika dibandingkan dengan semua kekayaan intelektual yang didaftarkan per bulannya. Dan fakta lainnya bahwa jumlah yang tidak sampai 1% ini ternyata masih didominasi oleh permohonan pendaftaran paten dari luar negeri. Benar, ini mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga kali ya. Ada banyak inovasi-inovasi baru yang tumbuh dan dikembangkan oleh negara-negara maju ya, seperti Amerika dan China. Sebagai contoh, perusahaan teknologi seperti Microsoft ini ditargetkan mendaftarkan 2.000 hingga 3.000 patennya per tahun. Nah, kalau boleh berbangga nih, Ambadar & Ambadar termasuk salah satu konsultan kekayaan intelektual dengan market share paten tertinggi di Indonesia. Karena banyak mendapatkan kepercayaan dari perusahaan global. Wah, luar biasa ya. Berarti sekarang kita akan coba bedah sedikit yuk kira-kira paten-paten atau invensi-invensi yang dari Indonesia yang ternyata bahkan bisa mendunia. Karena paten ini didominasi oleh perusahaan teknologi. Jadi di Indonesia pun mayoritas paten yang diajukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan setelahnya baru disusul oleh institusi, kampus atau universitas yang memiliki unit usaha di dalamnya. Dan ternyata yang paling banyak berdasarkan hasil penelusuran itu di tahun 2019 ada salah satu kampus di Pulau Jawa yaitu Universitas Gadjah Mada. Betul, bagus. Ini ngomong-ngomong tentang Universitas Gadjah Mada, di tahun 2019 ini mereka mendaftarkan hampir 149 paten dan menjadi lembaga paling banyak mendaftarkan patennya di Indonesia. Nah, UGM ini juga mematenkan Ginos C19 atau yang lebih dikenal dengan alat yang dapat mendeteksi virus COVID-19 di Indonesia. Oke, nah selain lembaga nih, ada juga loh inventor Indonesia yang sangat terkenal dengan invensinya. Salah satunya adalah almarhum B.J. Habibie.
Presiden kita yang ketiga itu memiliki 46 paten aeronautika dan sangat dikenal dengan adalah Habibi Factor, di mana teknologi yang bisa merumuskan keretakan pesawat hingga ke atom-atomnya yang dasar efektivitas pembuatan pesawat agar tidak mengalami kerusakan saat mengudara maupun saat mendarat. Nah, ternyata Pak Riza, Pak Nabil, sebelum Pak Habibie mengumumkan penemuan tersebut, pesawat-pesawat terbang di dunia itu masih kesulitan dalam menentukan perbandingan kekuatan rangka pesawat dengan jumlah penumpang. Kalau pesawatnya terlalu kuat, dia cenderung berat, akhirnya tidak bisa banyak angkut beban atau penumpang. Dan kalau ternyata rangkanya ringan, resiko kecelakaan penumpangnya akan juga tinggi seperti itu. Jadi saya tambahkan ya, dengan penemuan ini semua produsen pesawat bisa mengukur kebutuhan komposisi yang pas. Jadi beban rangka tidak terlalu berat, jumlah penumpang pun bisa maksimal. Tapi yang perlu dicatat, paten-paten ini didaftarkan Pak Habibie pada saat Pak Habibie berada di Jerman sepanjang tahun 1969 sampai 1978. Oke, mungkin cukup dari invensi-invensi Pak Habibie nih, kita udah banyak tahun. Ya. Nah, selain Pak Habibie, ternyata ada juga loh Profesor Dr. Insinyur Sedijat Miko yang memiliki paten untuk konstruksi cakar ayam sejak tahun 1961 dan bahkan terdaftar di lebih dari 40 negara, termasuk negara-negara ASEAN di dalamnya. Konstruksi cakar ayam itu seperti fondasi bangunan dengan desain rangka yang memungkinkan kita membangun bangunan di atas tanah yang memiliki struktur lunak seperti rawa yang biasanya ditemui di negara-negara tropis. Dan ternyata dengan rangka ini dinding bangunan atau benda di atasnya itu bisa lebih tipis, tapi tetap kokoh dan bisa dibuat bertingkat. Rangka ini yang kemudian jadi standar untuk pemasangan tower listrik, jalan tol, bandara, dan bangunan-bangunan bertingkat di beberapa daerah di Indonesia. Masih berkaitan dengan konstruksi nih, ada juga invensi yang dikenal dengan sosrobahu, yang teknologinya diciptakan oleh Cokorda Raka Sukawati, pendiri Fakultas Teknik Universitas Udayana, yang bekerja untuk Utama Karya, BUMN yang saat itu di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Penemuan ini adalah inovasi yang penting karena menjadi solusi dari pembangunan jalan layang yang di bawahnya terkendala lahan. Nah, jadi kalau yang saya ketahui, Pak Riza, Pak Agus, dan rekan-rekan sekalian, Jakarta di pertengahan tahun 1880-an itu sudah mulai macet. Jadi bukan sekarang saja sudah sangat macet. Makanya mulai dibutuhkan jalan layang untuk menghindari persimpangan. Nah, kalau mau bikin jalan layang itu kan butuh pilar-pilar fondasi di bawahnya, bisa menyangga jalan. Kalau lahan di bawahnya sempit, apalagi ada jalan di bawahnya, pembangunan fondasi ini malah membuat kemacetan baru yang sangat lama karena akan memakan area tengah, kiri, dan juga kanan jalan. Ya. Jadi ternyata dengan invensi sosrobahu ini memungkinkan sebuah pilar fondasi itu dibuat langsung di tempat. Jadi di bagian gitu. Dan bisa langsung diputar untuk mempercepat proses pembuatan jalan di atasnya. Nah, temuan ini pertama kali digunakan untuk bypass Ahmad Yani. Seperti yang kita ketahui, itu ada di perbatasan antara Jakarta Pusat, Timur, dan Utara. Nah, yang berikutnya ada Warsito Petaruno dengan 3D Real-Time ECVT, kependekan dari Electrical Capacitance Volume Tomography, atau bahasa mudahnya alat pemindai aktivitas otak dengan visualisasi langsung dengan tampilan 3D. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan riset tentang otak dengan mengukur sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan, lalu merekonstruksi kembali volumetrik dan aktivitas otak tersebut. Ini agak mirip kasusnya dengan invensinya Pak Habibie nih. Di mana pencatatan Pak Warsito sebagai inventor juga disebabkan karena beliau itu terlibat dalam penelitian yang dilakukan di luar negeri bersama dengan rekan-rekan akademisinya di Universitas Ohio di USA.
Ngomong-ngomong, inventor yang bekerja sama dengan instansi luar di masa pandemi ini, ternyata ada peneliti dari Indonesia yang terlibat dalam penelitian dan pembuatan vaksin AstraZeneca, yaitu namanya Karina Dewi dan Indra Rudi. Dan untuk itu mereka berdua tercatat sebagai penemu paten AstraZeneca. Ya, sekali lagi berbangga hati lagi, inventor asal Indonesia bisa mendunia sesuai topik kita kali ini ya. Ternyata vaksin AstraZeneca ini diproduksi oleh Versitech yang dipimpin oleh Sarah Gilbert and Catherine Green, perusahaan milik Oxford Vaccine Group, yang penelitiannya dikerjakan oleh Jenner Institute dari Universitas Oxford. Maka semua yang terlibat di dalamnya dicatatkan sebagai penuh vaksinnya, termasuk Karina Dewi dan Indra Rudi. Tapi ternyata ada fakta lainnya, yang mana Karina Dewi dan Indra Rudi ini mempunyai kisah yang berbeda. Jadi untuk Karina Dewi memang beliau sudah lama jadi peneliti di Jenner Institute, dan perannya di AstraZeneca adalah sebagai ilmuwan utama yang terlibat sejak awal dalam pengembangan proses manufaktur beroutput intensif. Kira-kira ini bahasa lainnya adalah peneliti yang terlibat dalam pengembangan teknologi agar vaksin ini bisa cepat diproduksi dalam jumlah besar, dalam waktu yang singkat, tapi tetap bisa bekerja secara maksimal. Nah, kalau Pak Indra ini awalnya beliau adalah karyawan Bio Farma, salah satu BUMN, yang sedang menjadi mahasiswa doktoral di Oxford University. Saat COVID melanda, ia kemudian menjadi relawan peneliti yang untuk respon antibodi AstraZeneca di Jenner Institute. Nah, kalau gitu nih, bagi penonton semua, apalagi yang punya bakat kreatif dan solutif jadi penemu, sangat penting untuk memahami seluk-beluk paten, termasuk paten yang dianggap sederhana sekalipun. Karena masih ada peluang untuk bisa didaftarkan. Jika ragu atau masih bingung, bisa konsultasikan langsung dengan kami. Baiklah, mungkin sekian informasi atau sharing yang kita bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton program Abicara, dan semoga sharing informasi kita kali ini dapat bermanfaat. Dan mari kita tetap terus berinovasi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan paten kah atau intellectual property lainnya, Anda dapat kirimkan email ke marketing@ambadar.co.id. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube Ambadar dan Ambadar. Sampai jumpa di program Abicara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nabil, Pak Agus.